Halo, aku ST, welcome to my channel. Dan kali ini aku bikin video yang beda, yaitu seperti di judul 7 rekomendasi film yang bakal nemenin kalian di rumah aja. Film yang pertama, Survival Family. Film Jepang berdurasi 117 menit ini menceritakan tentang keluarga Suzuki yang bertahan hidup di Tokyo yang mengalami mati listrik dalam waktu yang sangat lama. Teknologi atau peralatan elektronik kayak HP, komputer, bahkan alat transportasi seperti pesawat, mobil, kereta, atau kendaraan lainnya semuanya ikut mati. Perkantoran dan sekolah mulai diliburkan. Di rumah pun gak banyak yang bisa dikerjakan. Stok makanan dan minuman mulai sedikit dan mulai mahal-mahal. Keluarga Suzuki menempuh perjalanan 108 hari menuju desanya untuk bertahan hidup. Film ini banyak banget pesan moralnya guys. Di tengah perjuangan, mereka menikmati keindahan langit yang tampak cemerlang karena listrik mati. Hal yang mereka nggak pernah lakukan sebelumnya. Cocok banget kan buat ditonton saat-saat kayak gini saat kita lagi bertahan di rumah aja. Survival Family! お前らってほんとやわだよな。うめえ！あんな水飲むから。 Film yang kedua, Bird Box. Film ini bercerita tentang Mallory, si antisosial yang biasanya di rumah aja. Suatu saat, tiba-tiba terjadi hal aneh di kotanya. Semua orang mendadak jadi gila dan bunuh diri hanya karena melihat semacam alien yang berada di luar rumah. Ya, hanya dengan melihat sosok alien tersebut. Satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan tidak melihat makhluk tersebut atau menggunakan penutup mata. Kemudian ada sebuah rumah yang penuh dengan para survivor. Mereka menutup jendela rapat-rapat agar tidak bisa melihat keluar. Tetapi lama-kelamaan, bahan makan mereka pun semakin habis dan mereka terpaksa harus keluar rumah untuk mencari makanan. Di satu sisi, masih ada manusia-manusia pengikut makhluk itu yang meskipun sudah melihat makhluk aneh itu masih bisa bertahan hidup. Mereka mengelabuhi dan memaksa manusia bumi untuk menjadi pengikut makhluk aneh ini. Mallory pun akhirnya memutuskan bahwa mereka harus keluar dari rumah tersebut. Dia yang matanya ditutup harus bertahan hidup ngelawan makhluk yang gak boleh dilihat, beserta pengikut-pengikutnya yang bersenjata dan pada gila semua. Yang ketiga, The Hunger Games. Film ini menceritakan tentang sebuah negara bernama Panem yang merupakan satu-satunya negara yang selamat karena adanya bencana besar di bumi. Panem dibagi menjadi 12 distrik. Setiap tahun, pemerintah mengadakan sebuah kompetisi maut yang diadakan di ibu kota negara bernama Capitol. Kompetisi ini udah diadakan selama 74 tahun. Nama kompetisinya The Hunger Games. Setiap distrik harus mengirimkan sepasang anak muda berusia 12 sampai 18 tahun untuk masuk ke sebuah arena canggih untuk bertahan hidup dan saling membunuh hingga tersisa satu orang pemenang yang masih hidup. Selain itu akan selalu ada cobaan-cobaan seperti gas beracun, panah-panah tiba-tiba jatuh yang menyebabkan mereka harus mati-matian berjuang. Arenanya dipenuhi oleh CCTV dan disiarkan live kayak semacam reality show gitu. Dan layaknya reality show, para kontestan juga memerlukan personality menarik agar mereka mendapatkan sponsor yang berfungsi untuk menyelamatkan dari beberapa kejadian maut. Kemudian saat audisi The Hunger Games, di distrik 12 terpilihlah Pita Mellark dan juga Primrose Everdeen yang masih berusia 12 tahun. Katniss Everdeen yang diperankan oleh Estelita Christie. Katniss Everdeen yang diperankan oleh Jennifer Lawrence menggantikan adiknya. Mereka juga disiapkan unjuk bakat untuk mendapatkan sponsor dan menjalani perawatan kecantikan supaya menarik di hadapan publik. Tapi yang paling seru adalah saat pertandingannya guys. Terus juga di film kedua makin seru guys, soalnya yang bertanding adalah para pemenang dari The Hunger Games sebelumnya. Pokoknya satu seri keren banget lah. Wajib tonton, total ada 4 seri kalau nggak salah. Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games. Sanctum. Sanctum adalah film yang didasari dari kisah nyata. Berceritakan tentang perjuangan hidup sekelompok anggota ekspedisi yang sedang meneliti gua Esala di pedalaman hutan Papua Nugini.
Pada awalnya, ekspedisi yang mereka lakukan berjalan dengan lancar sampai mereka bertemu dengan aliran air di dasar gua tersebut bisa mengarahkan mereka langsung ke lautan lepas. Berawal dari kejadian alam yang mereka tidak duga. Saat kelompok ini masih berada di dasar gua, terjadi badai besar. Muka gua yang memiliki celah besar yang langsung menghadap langit, membuat air hujan yang turun mudah sekali untuk masuk ke dalam gua. Ditambah lagi dengan intensitas curah hujan yang tinggi, mempercepat air tiba di dasar gua. Dikepalai oleh Frank, kelompok ini masih terjebak di gua. Satu-satunya akses untuk masuk menuju puncak gua malah tertutup oleh air, hujan, dan bebatuan. Oleh karena itu mereka harus mengambil jalan lain. Mereka mencoba menyelam melewati aliran air yang berada di dasar gua dan terus masuk dengan persediaan tabung oksigen seadanya. Dan berawal dari sinilah perjuangan hidup mati, konflik internal, masalah keluarga, hingga misi bertahan hidup mereka dimulai. Film edan nih guys. Sanctum. Yang kelima, The Revenant. Film survival ini dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, yang berperan sebagai Hugh Glass, seorang pemandu jalan tim ekspedisi yang bertugas untuk mengumpulkan bulu hewan buruan untuk diperdagangkan dari tanah suku Indian pada tahun 1820-an. Bersama anaknya Hawk yang memiliki darah keturunan separuh Indian. Namun perjalanan tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Mereka harus berhadapan dengan masalah internal tim, diserang oleh beruang, dikejar-kejar oleh suku Indian, sehingga harus mengorbankan sesuatu agar perjalanan pulang bisa berjalan aman-aman saja. Dengan alasan balas dendam, entah bagaimana Glass mampu bertahan hidup di tengah tubuh yang terluka parah sambil berharap selamat dari kejaran suku Indian. Film ini menang banyak penghargaan loh. Film yang keenam, The Maze Runner, merupakan trilogi berdasarkan novel karya James Dessner, dengan kedua film kelanjutannya yaitu The Scourge Trial dan The Death Cure. Film ini bermula ketika sekelompok manusia satu persatu dikirim lewat lift bawah tanah ke sebuah tempat misterius yang mereka sebut dengan Glade. Setiap bulan satu orang, dan mereka semua hilang ingatan. Tempat itu dikelilingi labirin yang selalu berubah posisi setiap harinya. Mereka saling berbagi tugas, ada yang bagian membangun rumah, memasak, atau menjadi runner. Runner adalah orang-orang pilihan yang kuat dan cepat, karena mereka bertugas untuk mencari jalan keluar dengan masuk ke labirin. Mereka harus sudah keluar dari labirin ketika malam, dan semua yang masih berada di labirin malam itu akan mati karena diterkam monster yang mereka beri nama Griever. Suatu hari, di lift muncullah seorang wanita untuk pertama kalinya, dengan membawa kertas yang dituliskan dia yang terakhir. What Happened to Monday? Film ini bercerita tentang permasalahan overpopulasi manusia yang terjadi pada tahun 2043, 23 tahun lagi guys. Jadi pemerintah mulai khawatir bahwa resource di muka bumi ini tidak akan cukup untuk menghidupi seluruh manusia. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu setiap keluarga hanya dibolehkan memiliki satu anak. Berlaku pada anak kembar. Anak-anak yang lebih akan disita oleh pemerintah dan dimasukkan ke dalam Cyrus Sleep. Namun, Terence Sedman, seorang kakek, berupaya membesarkan 7 cucu kembarnya yang berbeda kepribadian secara diam-diam hingga dewasa. Mereka bergantian keluar rumah setiap harinya, sesuai namanya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, dan Saturday. Mereka semua mengaku sebagai Karen Sedman. Dan suatu hari di tahun 2073, salah satu dari mereka, Monday, gak pulang ke rumah. Gak tahu kemana. Together, we will survive. Oke, sekian 7 film yang buat nemenin kalian di rumah aja. Kalau kalian punya rekomendasi buat aku juga, tulis di komen di bawah ya. Selamat nonton, bye! Thank you for watching.